Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait beberapa permasalahan yang sering dialami peserta ketika melakukan pendaftaran CPNS maupun P3K terkhusus untuk di tahun 2021. Karena biasanya ketika kita akan melakukan pendaftaran, ada saja hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang tidak terduga terjadi pada saat kita melakukan pendaftaran. Nah, untuk meminimalisir atau menghindari hal tersebut, alangkah baiknya kita melihat beberapa permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya terkait dengan pendaftaran untuk P3K di tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan atau permasalahan yang sering terjadi di pendaftaran P3K ini. Baiklah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupload informasi terkait CASN di tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk permasalahan yang sering dihadapi peserta saat melakukan pendaftaran, misalnya seperti ini ya. Yang pertama itu, bagaimana jika data nomor induk kependudukan, berarti ini terkait dengan KTP teman-teman sekalian. Jika NIK teman-teman itu dan nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan di halaman akun. Artinya data diri teman-teman di KTP itu tidak sesuai dengan yang ada di halaman akunnya. Solusinya seperti apa? Solusinya, pendaftar itu menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk mengkonsolidasi data teman-teman ya. Kemudian yang kedua, solusinya bisa juga menghubungi call center atau Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut. Nah, ini silakan dicatat teman-teman, format yang bisa teman-teman gunakan untuk menghubungi call center Halo Dukcapil, atau juga bisa menghubungi layanan helpdesk Ditjen Dukcapil, yaitu untuk hotline-nya 155000537. Kemudian untuk WA-nya juga ada, SMS juga ada, bahkan untuk emailnya juga disediakan oleh BKN di website resminya ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar. Misalnya teman-teman sudah melakukan pendaftaran, ketika teman-teman melakukan penginputan NIK dan mengklik selanjutnya, tiba-tiba tertulis NIK sudah terdaftar. Nah, hal ini sering juga terjadi atau sering dialami peserta saat melakukan pendaftarannya. Nah, solusinya seperti ini teman-teman. Silakan akses halaman helpdesk SSCASN dengan cara mengklik bagian di sini ya teman-teman, untuk langsung menuju ke helpdesk untuk SSCASN ini. Kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain. Nanti ada form pertanyaan seperti ini ya. Silakan diklik dan lengkapi form isian yang tersedia nanti. Jadi seperti itu solusi untuk NIK yang sudah terdaftar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu bagaimana pengisian data atau nama yang benar. Jadi teman-teman ketika melakukan pendaftaran nanti, nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Jadi pastikan Bapak Ibu guru honorer terkhusus yang akan mengikuti P3K nanti masukkan nama sesuai dengan nama tanpa gelar yang ada di ijazah. Kemudian apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Tentunya untuk formasi P3K guru di tahun 2021, setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Nah, kemudian permasalahan yang sering dialami juga adalah bagaimana jika kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil. Nah, lakukan clear history atau bersihkan riwayat dari cookies, kemudian refresh browser Anda. CAPTCHA ini seperti ini ya Bapak Ibu guru sekalian. CAPTCHA itu modelnya seperti kode ya, yang harus diinput saat membuat akun pendaftaran. Di sini saya ada contohnya berdasarkan Juknis P3K 2019. Nah, ini adalah CAPTCHA. Nah, ketika Bapak Ibu guru misalnya nanti melakukan pendaftaran, tiba-tiba saja kode CAPTCHA ini tidak muncul. Nah, otomatis kita tidak bisa klik lanjutkan. Jadi solusinya adalah silakan Bapak Ibu guru nanti clear history di browser
Bapak Ibu guru sekalian. Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah. Itu silakan klik bagian pojok kanan di sini. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu guru menggunakan media browser Google Chrome, silakan klik di pojok kanan 3.3 di sini, kemudian pergi ke history, klik saja bagian di sini, bagian history, lalu clear browsing data, klik saja bagian di sini. Selanjutnya nanti akan ditampilkan tabel seperti ini ya. Nah, silakan clear data saja. Klik bagian clear data. Kemudian kita pilih terlebih dahulu di sini ya. Saya lupa. Nah, ini all time atau semuanya, baru kita clear data. Nah, secara otomatis nanti maka browser kita kembali bersih, sehingga untuk pendaftaran atau captchanya nanti akan muncul. Kemudian bagaimana jika tempat lahir saya tidak direferensi? Nah, data tempat lahir yang digunakan pada saat pendaftaran itu daerah tingkat 2 atau kabupaten. Jadi nanti pada saat melakukan pendaftaran, teman-teman memasukkan tempat lahir di kolom pendaftaran. Untuk tempat tanggal lahir itu hanya untuk kabupatennya saja dimasukkan ya, kabupaten atau kota. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk lagi. Nah, selanjutnya permasalahan juga sering dialami itu bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi. Nah, artinya nanti silakan akses halaman helpdesk juga, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan, kemudian nanti ada form, silakan diisi. Selanjutnya, bagaimana cara mengecek lowongan pendaftaran yang tersedia? Nah, ini banyak sekali teman-teman guru yang bertanya, bagaimana cara cek informasi lowongan yang sudah tersedia. Untuk sampai saat ini, formasi itu belum dibuka karena belum dibuka secara resmi, tapi caranya untuk mencek informasi lowongan itu dengan cara mengunjungi menu layanan informasi di sini. Nah, di sini kan ada info lowongan. Silakan nanti Bapak Ibu guru klik saja bagian info lowongan. Nanti akan muncul beberapa form yang harus diisi juga. Mungkin dari kabupaten mana yang akan kita cek informasi dan ada lowongannya. Nah, itu selanjutnya kita lihat permasalahan yang sering juga kita alami. Bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Nah, ini tentunya kemungkinan ya Bapak Ibu guru juga akan alami. Ya, ini kalau seandainya terjadi hal seperti ini, pastikan koneksi internet yang digunakan itu dalam kondisi stabil, atau refresh ulang browser yang digunakan, kemudian login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Jadi itu solusi yang diberikan oleh BKN jika terjadi koneksi terputus pada saat kita melakukan pendaftaran. Kemudian ada juga misalnya pertanyaan atau permasalahan seperti ini ya, terkait dengan syarat daftar. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian di perbaikan data kita lihat, nah di sini apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Nah, seperti ini tampilan untuk resume pendaftaran ya teman-teman. Nah, ini adalah form untuk gambaran nantinya resume untuk pendaftaran. Nah, nanti kita klik bagian akhiri pendaftaran, maka dimana ya, saya lihatkan terlebih dahulu contohnya akhiri pendaftaran. Nah, ini contoh kartu pendaftaran. Nanti pokoknya nanti ada bagian menu akhiri pendaftaran. Setelah teman-teman mengklik akhiri pendaftaran, apakah boleh memperbaiki data jika sudah diklik ya akhiri pendaftaran tadi. Solusinya, Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila terjadi masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah terkirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dapatkah saya mengganti atau membatalkan instansi yang telah saya pilih? Nah, Anda dapat mengganti instansi yang telah Anda pilih selama Anda belum mengklik tombol akhiri pendaftaran. Jadi tombol akhiri pendaftaran ini merupakan tombol sakti ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mengklik tombol akhir pendaftaran, maka semuanya akan berakhir ya. Apabila Anda telah mengakhiri pendaftaran, Anda tidak dapat melakukan perubahan kembali. Kemudian bagaimana jika saya salah memasukkan nama pada form biodata saat pembuatan akun?
Data nama tidak dapat diubah setelah Anda klik akhiri pendaftaran di halaman SSCASN, namun dapat diperbagi kemudian ketika Anda lulus seleksi P3K Guru untuk melampirkan nama yang sesuai pada ijazah tanpa gelar. Jadi tombol akhiri pendaftaran ini memang tombol yang sangat sakral apabila teman-teman tidak hati-hati ketika melakukan pendaftaran nanti. Jadi pastikan data teman-teman ketika menginput di kolom pendaftaran nanti sedetail mungkin, seteliti mungkin, baru mengklik akhiri pendaftaran. Selanjutnya pencetakan kartu. Terkait dengan pencetakan kartu, bagaimana jika hasil cetak kartu pendaftaran SSCASN 2001 tidak sesuai dengan isian? Lakukan clear history lagi. Untuk riwayat pelacakan semuanya dihapus di browser seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mencetak ulang kartu informasi? Silakan login ke halaman daftar sscsn.bkn.go.id, kemudian login dengan menggunakan nick dan password yang telah Anda buat, lalu tekan tombol cetak kartu informasi akun. Nah, misalnya kartu informasi atau kartu pendaftaran SSCASN P3K nanti hilang misalnya. Maka yang harus dilakukan, silakan login ke halaman daftar sscsn.bkn.go.id juga, dan kemudian input nick dan password yang telah dibuat, lalu tekan tombol untuk cetak kartu pendaftaran. Semuanya bisa dicetak ulang kembali. Nah, itulah beberapa permasalahan yang sering dialami ya teman-teman ketika melakukan pendaftaran P3K maupun CPNS sebenarnya. Jadi semoga dengan kita mengetahui beberapa permasalahan ini, ketika melakukan pendaftaran nanti tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Di sini banyak lagi permasalahan yang bisa teman-teman baca. Silakan saja absen website resminya. Pastikan teman-teman membaca semuanya sebelum melakukan pendaftaran P3K 2021. Itulah sekedar sharing beberapa permasalahan yang sering kita alami saat pendaftaran. Semoga dapat membantu Bapak Ibu guru honorer ya, khususnya yang ingin melaksanakan atau mengikuti P3K di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.